Selamat datang kembali. Langsung aja yuk, kita kupas tuntas satu istilah nih, mungkin agak asing ya, tapi dampaknya, wah, terasa banget. Eksploitasi peradaban di era modern ini. Sumber kita kali ini dari tulisan Eksploitasi Peradaban, Wajah Baru Dominasi Global. Jadi, intinya kita mau coba bongkar bareng nih. Gimana sih cara-cara eksploitasi yang dulu, ya kita tahulah, identik sama penjajahan fisik gitu ya. Sekarang kok masih jalan terus, tapi pakai cara yang lebih halus mungkin ya, biar Anda juga bisa lebih peka gitu ngenalin bentuk-bentuknya. Oke deh, langsung aja. Apa sih sebetulnya eksploitasi peradaban ini? Iya, jadi pada dasarnya ya, ini tuh soal pemanfaatan. Pemanfaatan unsur budaya, bisa juga sumber daya alam, ilmu pengetahuan, bahkan sampai identitas suatu bangsa. Nah, yang manfaatin ini biasanya pihak lain, bisa negara atau ya kelompok lah yang lebih kuat gitu. Dan seringnya mereka ini ambil manfaat tanpa ngasih imbalan yang adil atau setara. Nah, ini sering banget kejadian di negara-negara berkembang. Caranya itu loh bisa halus banget, kadang nggak kelihatan kayak eksploitasi langsung. Oke, oke. Jadi ini bukan soal rebutan wilayah kayak zaman dulu gitu ya. Mhm. Lebih ke apa ya? Pengambilan nilai atau potensi gitu ya, tanpa izin atau kompensasi yang pas. Terus wujudnya sekarang kayak gimana dong kalau gitu? Betul, betul sekali. Bentuknya tuh macam-macam sekarang. Dan seringkali kita nggak sadar loh. Yang paling gampang dilihat mungkin di ekonomi sama sumber daya alam. Contohnya ya lewat perjanjian dagang atau investasi yang berat sebelah gitu. Sumber daya alam kita dikeruk habis, kadang lingkungannya jadi rusak. Tapi masyarakat lokalnya sendiri sering nggak dapat manfaat yang sepadan. Gitu. Ah, iya iya. Itu sering banget kita dengar ya, soal sumber daya alam yang diekspor mentah gitu aja, harganya murah lagi. Nah, selain ekonomi, ada lagi nggak bentuk lainnya? Ada banget, banyak malah. Misalnya nih di ranah budaya sama identitas. Pernah lihat nggak sih kayak motif kain tradisional kita atau mungkin resep makanan khas tiba-tiba muncul gitu aja di produk global. Tapi asal-usulnya nggak disebut, boro-boro dibagi keuntungannya. Nah itu yang sering disebut cultural appropriation. Jadi budaya lokal kita itu kayak dipinjam terus dikomersialkan gitu aja. Wah, iya ya, itu nyambung banget sama keseharian kita. Kadang kita malah bangga gitu ya, lihat budaya kita go internasional. Tapi nggak kepikiran soal pengakuan atau bagi hasil ini ya ternyata. Terus kalau soal teknologi gimana? Nah, ini juga penting nih, teknologi dan informasi. Gini, ketergantungan kita sama teknologi dari luar itu bisa bikin kita rentan banget. Bayangin aja deh, data pribadi kita nih. Bisa aja kan diambil sama perusahaan global tanpa kita sadar sepenuhnya. Bahkan, mungkin ya, bisa dipakai buat mempengaruhi opini kita. Wah, itu agak ngeri juga ya kalau sampai data pribadi dipakai buat begitu. Tadi ada satu lagi disebut soal pendidikan ya, gimana tuh? Iya, betul. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kadang gini, standar ilmu pengetahuan global yang seringnya kan kiblatnya ke barat ya, itu malah bikin pengetahuan lokal atau tradisional kita yang mungkin udah terbukti ampuh turun-temurun, dianggap nggak ilmiah. Ujung-ujungnya ya dikesampingkan aja gitu dalam kurikulum sekolah kita. Waduh, ini dalam banget ya dampaknya. Sampai ke cara kita mandang ilmu pengetahuan sama warisan leluhur kita sendiri. Kalau gitu, apa aja sih konsekuensi nyata dari semua bentuk eksploitasi halus ini? Akibatnya bisa, wah, bisa signifikan banget dan nyambung kemana-mana. Sumber kita ini menyoroti beberapa hal penting, mulai dari lunturnya identitas bangsa kita, terus ketimpangan ekonomi sama teknologi yang makin lebar, ketergantungan yang terus-menerus ke pihak luar, itu juga. Yang paling parah mungkin bisa memicu krisis budaya. Nilai-nilai luhur lokal kita jadi hilang, tergerus arus globalisasi. Hmm, hilangnya identitas bangsa itu kedengarannya serius banget ya. Nah ini membawa kita ke pertanyaan penting buat Anda semua yang lagi dengerin. Kenapa sih kita perlu paham soal ginian? Apa relevansinya buat kita sehari-hari? Oh, relevan sekali. Ini bukan cuma soal hubungan antar negara aja loh. Ini soal bagaimana kita menghargai budaya kita sendiri. Bagaimana kita bisa lebih kritis lah sama informasi dan produk yang kita konsumsi tiap hari. Ini menyangkut cara kita berduri tegak sebagai bangsa di tengah arus globalisasi yang kencang banget ini. Tapi, sumber ini juga nekenin solusinya itu bukan berarti kita harus nutup diri loh ya. Oh iya, terus gimana dong solusinya? Justru sebaliknya, kuncinya itu ada di penguatan identitas nasional kita.
Kita harus hargai dan rawat budaya kita sendiri. Sambil tetap aktif bergaul di dunia internasional, harus itu. Tapi, nah ini syaratnya jelas. Jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Perlu ada kesadaran kolektif, terus masukin nilai-nilai lokal ke sistem pendidikan kita, sama dorong kerjasama global yang benar-benar setara dan adil. Oke, jadi intinya kita perlu cerdas ya, memilah dan memilih gitu. Jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita berdasarkan sumber tadi, eksploitasi peradaban ini nyata adanya, bentuknya modern dan macam-macam lewat ekonomi, budaya, teknologi, pendidikan. Dan ini jadi ancaman serius buat kedaulatan sama kelestarian budaya lokal kita. Gitu ya? Tepat sekali. Dan kesadaran kita semua soal ini itu langkah awal yang penting banget, biar kita bisa bersikap lebih bijak ya sebagai individu maupun sebagai bangsa. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Dalam interaksi kita sehari-hari sama dunia global, waktu kita pakai produk impor, nonton film luar, main media sosial, pernah nggak sih kepikiran sama Anda? Jangan-jangan kita ini mungkin tanpa sadar ya, ikut jadi bagian dari, atau malah jadi target dari bentuk-bentuk eksploitasi halus yang baru aja kita omongin ini. Coba direnungkan deh.